Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan ke-6 konseling Islam. Kita hari ini akan membahas tentang konsep masalah di dalam Islam. Baik, ini paradigma tentang masalah. Kalau psikologi yang biasa kita pelajari bahwa masalah itu adanya kesenjangan ya antara harapan dan kenyataan. Kalau dalam kajian NLP yang namanya masalah itu karena map peta dengan wilayah atau teritori itu terjadi perbedaan. Ya, jadi ada proses persepsi di situ yang menyebabkan terjadinya problem. Ini menurut NLP ya. NLP itu kalau kalian belajar NLP ya, Neuro Linguistic Programming. Ya. Baik. Kita akan membahas konsep masalah menurut Islam ini seperti apa konsepnya, sebab ini penting ya kita pelajari agar kita dalam membantu orang untuk mengatasi problem psikisnya. Kita sudah tahu konsep masalah yang dalam frame konsep Islam itu seperti apa ya. Setelah kita paham tentang manusia di pertemuan ketiga, empat dan kelima, sekarang pertemuan keenam adalah membahas tentang bagaimana konsep manusia. Konsep masalah. Baik, konsep masalah. Kita akan masuk ke slide pertama. Saya akan bicara tentang kesadaran manusia dulu. Apa sih yang disebut dengan sehat dan sakit ya? Sehat dan sakit. Karena kita tentunya akan membantu mereka yang sakit kan. Seorang konselor akan membantu orang yang sakit. Orang yang sakit itu orang yang jiwanya di level amarah atau di lawamah. Jiwanya ini. Kemudian untuk apa dibantu agar dia sehat. Nah, dia sehat, jadi jiwanya ini dari nafsul lawamah dan amarah menuju nafsul yang mutmainah. Ya, ini saya ganti dulu dengan lawamah. Ya, baik. Jadi timbulnya masalah itu ya sebenarnya karena jiwa itu berada di amarah dan lawamah itu. Nah, ini konsep yang sederhana yang harus diingat. Ya. Pokoknya bagaimana menangani seorang manusia yang sedang bermasalah psikologis itu dengan konsep yang mudah yang bisa kalian pahami. Dari basic ini nanti akan kalian bisa berkembang, Anda bisa berkembang ke hal yang lebih kompleks ya, lebih kompleks tentang manusia. Baik, selanjutnya ya, ini kita bypass saja karena hampir sama dengan yang di sini ya. Nah, jiwa yang mutmainah, yang lawamah atau yang amarah itu akan berpengaruh terhadap akalnya, pikirannya, kolbunya, hatinya, dan jasad atau fisiknya. Ya. Orang yang mutmainah maka pikirannya tenang dan hatinya bahagia. Jasadnya itu akan berfungsi lebih optimal di
organ-organ tubuhnya, ya jantungnya, peredaran darahnya dan lain sebagainya. Imunitasnya meningkat. Jadi kalau bagaimana peran seorang konselor di dalam mengatasi pandemi corona saat ini, ya bagaimana seorang konselor mampu menjadikan jiwa yang lawamah amarah menjadi jiwa yang mutmainah. Nah, kalau jiwa itu amarah atau jiwa itu lawamah, maka akalnya ini juga tidak tenang, ya, pikirannya negatif, khawatir, pikirannya itu akan terjadi sesuatu yang negatif, sehingga kolbunya menjadi cemas dan khawatir. Atau akalnya itu memikirkan sesuatu yang sudah terjadi, memikirkan ketidakadilan yang dia terima, sehingga hatinya itu menjadi sedih, ya, menjadi sedih. Nah, jasadnya, kalau orang itu hatinya sedih, jasadnya juga begitu, detak jantungnya, peredaran darahnya, imunitasnya menurun dan lain sebagainya. Nah, ini kita bicara dari sisi kejiwaannya, ya. Mari kita tentang konsep masalah itu sendiri seperti apa. Nah, sederhana sekali, ya, sederhana sekali. Tapi kalian perlu pahami, Anda perlu memahami secara lebih seksama. Ini perkuliahan, materi saya sampaikan dengan singkat, padat, karena kalau kuliah daring seperti ini, daya tangkap itu kan rendah, ya. Karena gurunya itu tidak hadir secara fisik, gitu ya. Ya, kalian mungkin mendengarkan seperti ini bisa sambil jawab WA, mendengarkan suara saya ini bisa sambil tiduran atau malah ketiduran. Ya, oke, saya singkat aja. Yang penting kalian pahami. Kalau nggak bisa, ya nanti kalau nggak belum paham diulang, ya. Jadi materi saya paling 15-20 menit saja. Baik. Bagaimana orang itu bisa bermasalah? Ini, ya, bagaimana orang itu bisa bermasalah? Baik, kita akan bicara tentang dunia eksternal dan dunia internal. Ya, dunia eksternal itu adalah dunia di luar jasadnya dia, ya. Berarti apa jasadnya? Di luar pikiran, di luar perasaan, di luar tubuhnya. Itu namanya dunia eksternal. Misalnya apa? Misalnya tidak lulus ujian, misalnya gagal menikah, misalnya laptopnya hilang, misalnya nomornya diblokir teman, ya, WA-nya diblokir. Nah, ini dunia internal sekarang, ya. Dunia internal berarti dunia di luar pikiran, perasaan, dan jasad atau tubuh. Sekarang dunia internal ini adalah dunia pikiran, perasaan, dan tubuh. Ya, jadi pikiran itu dia bisa bermasalah tanpa disertai dunia eksternal, ya. Contoh, nggak ada problem apa-apa tapi pikirannya nggak bisa diam, selalu memikirkan masa lalu, padahal masa lalu itu sudah selesai misalnya, terus menerus, ya. Itu namanya dunia internal. Tanpa ada sebab dia bisa kacau dengan sendirinya. Kemudian dunia perasaan atau emosi atau kolbu, itu juga dunia internal yang bisa bermasalah tanpa sebab. Mungkin Anda pada satu waktu merasakan bad mood yang tidak disertai dengan sebab apapun, tidak disertai oleh sebab dunia eksternal ini, ya. Baik. Jadi bad mood tiba-tiba gitu, ini apa, wong nggak apa-apa tapi kok rasanya bad mood, nggak enak, itu, ya. Nah, ya, kemudian
tubuh pun sama. Tiba-tiba mengalami satu keadaan yang tidak menyenangkan, jantungnya berdebar-debar tanpa sebab gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, permasalahan di dunia internal dan eksternal ini bukan permasalahan, keadaan di dunia eksternal dan keadaan di dunia internal ya, ini belum sepenuhnya diterima oleh jiwa. Jadi gini, kita membahas yang ini dulu ya. Dari dunia eksternal ini bisa berpengaruh terhadap dunia internal. Misalnya apa tadi? Tidak lulus ujian, ya nilainya E, maka pikirannya pikirannya berpikir negatif. Ini dosennya ya salah ngasih nilai, atau saya yang mengerjakan kurang betul, dan pikiran-pikiran negatif yang lain. Jadi dunia eksternal ini mempengaruhi dunia internal. Demikian pula ternyata dunia internal ini juga bisa mempengaruhi dunia eksternal. Misalnya tiba-tiba bad mood, dunia eksternalnya tidak bermasalah, tiba-tiba marah-marah sama temannya yang ada di sampingnya. Nah, ini karena dunia internal yang bisa mempengaruhi dunia eksternal. Demikian pula dengan dunia eksternal ini bisa mempengaruhi dunia internal. Nah, keadaan di dunia eksternal dan keadaan di dunia internal ini belum bisa diterima oleh jiwa. Ini jiwa ini belum bisa menerima, ya, belum bisa menerima keadaan dunia eksternal dan internal. Ya, misalnya apa? Gagal ujian, tidak lulus ujian, jiwanya belum bisa menerima, maka ini nanti akan bermasalah. Kemudian dunia eksternal, pikirannya ruwet, pikirannya selalu ingat masa lalu, dia belum bisa menerima. Contohnya apa? Dia ingin melupakan, dia ingin tidak berpikir seperti apa yang sedang dia pikirkan. Nah, itu berarti jiwanya belum bisa menerima. Ini agak susah ya. Baik, saya ulangi. Jadi begini, kemarin sudah kita bahas tentang konsep manusia, ya kan? Bahwa yang namanya saya itu bukan jasad. Oke? Saya itu bukan pikiran, saya itu bukan perasaan, dan saya bukanlah jasad, ya. Silahkan dibuka tentang konsep memahami manusia, bahwa saya bukanlah pikiran, perasaan, saya adalah jiwa. Yang menerima itu bukanlah pikiran, tapi jiwa. Ya. Kalau dunia eksternal kan jelas ya, jelas ini di luar tubuh kita. Yang masih sulit dipahami karena konsep psikologi itu bahwa kita atau saya itu ya pikiran, perasaan. Tapi di dalam konseling Islam bahwa jiwa atau nafs itulah yang sebenarnya saya dan bukan pikiran dan perasaan. Ya. Makanya sebenarnya fenomenanya orang yang sedang mengalami gangguan pikiran, ya, gangguan psikis, itu dia mengalami insomnia. Dan apa yang terjadi pada insomnia? Pada orang yang insomnia, dia tidak bisa mengendalikan pikirannya untuk diam dan tertidur. Nah, itu berarti pikiran itu bukanlah saya, bukanlah jiwa. Nah, dalam pemahaman masalah, ketika seseorang itu belum bisa menerima dunia eksternal dan dunia internal ini, maka jiwanya akan menjadi jiwa yang tidak tenang. Apa jiwa yang tidak tenang? Yaitu jiwa lawamah atau jiwanya amarah. Ketika jiwa mengalami jiwa yang amarah atau lawamah, maka muncullah masalah ini. Sehingga kalau kita tarik masalah ini nanti akan menambah masalah pada dunia internal
dan dunia eksternal. Makanya kalau orang itu mengalami permasalahan psikologis, tidak segera mendapatkan penanganan, maka akan mengalami gangguan yang lebih parah. Kecuali ya sebenarnya lebih parah juga, karena orang yang menyimpan masalah ke dalam alam bawah sadarnya itu ya sebenarnya memperparah, semakin parah ya. Baik, makanya nanti orang bilang sabarku sudah habis, nah, kan? Karena sebelumnya dia masih bisa menyimpan sabar itu di dalam alam bawah sadarnya. Nah, ini masalah ya. Jadi masalah psikis dalam diri manusia itu ya ini saja sebenarnya ya. Jadi kuncinya itu ada di jiwa ini nanti. Ketika jiwa ini belum bisa menerima pikirannya, belum bisa menerima perasaannya, ya mungkin kalian bingung atau Anda bingung gimana ya menerima pikiran, gitu ya. Bisa. Jadi ketika kita diam begitu ya, kemudian pikiran kemana-mana itu ya, kita terima. Nah, kita nanti ada namanya mindfulness, zikir nafas. Ini salah satu metodenya adalah untuk menerima pikiran. Memang kalau sudah menerima pikiran dan perasaan ini kayaknya untuk konseling itu lebih susah ya. Ya, tapi untuk perkenalan bisa lah. Misalnya kita memberi pengertian bahwa yang namanya pikiran dan perasaan itu bukanlah kita, tapi itu adalah pikiran dan perasaan yang bukan saya. Jadi ini mari kita belajar untuk menerima itu, jangan ditolak, jangan dilawan, jangan dirubah, jangan direkayasa menjadi positif ya. Nah, ini mungkin agak bertentangan dengan yang namanya berpikir positif ya. Ya, dunia internal ketika dia mengalami permasalahan karena pengaruh dunia eksternal, maka pikirannya negatif, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan dosennya, menyalahkan teman-temannya mungkin, ya kan? Nah, itu menyalahkan kan berarti kan negatif. Nah, yang negatif seperti ini kalau di dalam konseling Islam ya harus diterima. Negatifnya dunia internal di dalam pikiran itu jiwa harus menerima. Nah, berbeda dengan terapi kognitif. Kalau terapi kognitif dia berusaha untuk merubah dunia internal ini menjadi positif. Jadi pikiran negatif dirubah menjadi positif. Ya, dan itu meskipun bisa, tapi itu sangat terbatas sekali keefektivitasannya ya. Banyak klien-klien yang saya temui ternyata dia tidak mampu mempositifkan pikirannya. Semakin dipositifkan malah semakin negatif. Nah, maka kalau kita mengacu pada konseling Islam, maka keadaan ini harus kita terima. Ya, dunia internal, pikiran, perasaan. Perasaan yang sedih ya diterima. Bukan dihilangkan, kebanyakan dihilangkan dengan jalan-jalan, dengan mengalihkan perhatian, dengan katarsis. Ya, kalau di dalam konseling Islam ya diterima, sedihnya ya diterima. Itu. Sampai pada gangguan yang sangat parah, misalnya panic attack. Ya, panic attack itu ya paniknya diterima. Ya, paniknya diterima. Itu nanti akan menjadi sebuah model terapi tersendiri ya. Ya, karena konsepnya adalah jiwa itu bukanlah dunia internal dan bukanlah dunia eksternal. Sehingga ketika ini menerima, efeknya jiwa ini menjadi jiwa yang mutmainah. Kalau jiwa mutmainah berarti tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah ya. Kalau tidak ada masalah berarti problem-problem yang ada di dunia pikiran itu menjadi lebih tenang. Nah,
Kalau pikiran tenang, berarti dunia eksternalnya juga akan lebih baik. Baik. Ini kalau kita simpulkan seperti ini jadinya. Ya, dunia eksternal dan dunia internal diterima oleh jiwa. Kemudian ini jiwanya menjadi mutmainah. Ya, maaf. Jiwanya menjadi mutmainah atau jiwa yang tenang. Ya, jiwa yang tenang, kemudian masalahnya tidak ada. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Masalah psikis maksudnya ya. Masalah di sini ya. Nah, mungkin di sini masih ada tapi akan terselesaikan dengan lebih baik. Jadi mungkin pikirannya masih kacau, tapi dengan tenang nanti kacaunya akan hilang. Jadi jiwa yang tenang itu akan menyebabkan kita mampu untuk melihat secara lebih luas, secara lebih nyata apa yang terjadi pada dunia internal dan eksternal, sehingga lama-lama ketika tidak ada konflik dalam jiwa akan mengalami sebuah ketenangan, maka dunia internal juga akan tenang dan dunia eksternalnya juga akan lebih baik ya. Jadi begini, inti masalah itu karena jiwanya belum bisa menerima pikiran dan perasaannya dan belum bisa menerima apa yang terjadi ya, dunia internal dan dunia internal. Ketika jiwa itu menerima dunia internal dan dunia eksternal, maka jiwanya menjadi mutmainah dan tidak ada masalah. Sehingga ketika tidak ada masalah, dia bisa lebih menghadapi permasalahan yang ada di dunia internal dan eksternal itu secara lebih baik, sehingga semuanya akan selesai. Jadi seorang konselor itu membantu seorang klien bagaimana klien dengan teknik dengan teknik konseling dan teknik psikoterapi itu dapat membuat jiwa dari klien itu menerima apa yang sedang terjadi pada pikirannya, perasaannya, dan apa yang sedang terjadi pada dunia eksternal. Taruhlah contoh kasus begini. Contoh kasus nih, misalnya seorang klien yang datang menangis ya di depan seorang konselor, ingin berkonsultasi dengan masalahnya. Ya, kenapa Mbak kok menangis? Ada masalah apa yang bisa saya bantu? Ya, ternyata dunia eksternalnya adalah calon suaminya menikah dengan tetangganya. Wah, ini kan bikin heboh ya. Ya, nggak terima gitu. Wah, calon suami saya malah gak jadi menikah dengan saya, menikah dengan tetangga saya, depan rumah saya. Wah, itu kan bagi seorang wanita kan menjadi ya kecewa, ya malu gitu kan. Jadi dunia eksternalnya. Dunia internalnya itu tadi merasa kehilangan, merasa kecewa, merasa yang lain-lain. Nah, ini berarti jiwanya nggak nerima nih. Nah, proses konseling ya, namanya proses konseling kan ya tergantung dari berat ringannya permasalahan. Kalau permasalahannya itu gagal menikah karena ternyata calon suaminya menikah dengan tetangga, wah ini nggak bisa kalau 1-2 kali pertemuan, ini masalah berat. Nah, dia harus beberapa kali pertemuan melalui konseling dan melalui psikoterapi sampai si klien bisa menerima, jiwanya menerima, yang ditandai dengan tidak adanya simptom-simptom atau tidak ditemui dengan gejala-gejala stres. Dia sudah bisa senyum, dia bisa hatinya bisa longgar plong. Nah, itu. Nah, kalau itu sudah berarti selesai, nggak ada masalah tuh berarti kalau di situ. Akhirnya ya kamu menikah ya menikah sana, silahkan. Nah, gitu. Nah, sebelumnya nggak bisa seperti itu. Nah, ini seorang konselor membantu seorang klien yang mengalami
permasalahan di dunia eksternal dan dunia internal. Baik, saya kira ini cukup jelas ya inti dari apa yang saya sampaikan, bahwa masalah psikis seseorang itu karena belum bisa nerima. Sehingga kembali kepada topik konseling Islam yang saya bawakan, yaitu konsepnya adalah pasrah. Jiwa yang pasrah pasti bisa nerima. Ini kembali ke pasrah lagi. Menerima itu sangat dekat dengan pasrah. Oke, nanti kita akan masuk ke materi tentang bagaimana memberikan konseling, memberikan psikoterapi yang berbasis kepada kepasrahan. Ya, sekali lagi bahwa pasrah itu tidak mudah, pasrah itu sangat sulit, sangat berat, ya. Tapi kalau kita bantu klien dengan teknik-teknik yang dikembangkan di dalam proses konseling dan proses psikoterapi, insya Allah akan bisa membantu. Ya, kalau pasrah, semua orang bisa pasrah dengan mudah, ya nanti psikolog nggak laku, ya kan. Konselor nggak laku. Makanya saya buat kursus ini sehingga Anda semua bisa menerapkan teknik ini dengan mudah. Konsepnya mudah, teorinya mudah, pelaksanaannya mudah, tapi hasilnya sangat cespleng. Nah, itulah harapan saya. Cespleng itu apa ya? Cespleng itu ya jos. Hasilnya memuaskan. Oke. Baik, demikian pertemuan kita ke-6, yaitu membahas tentang masalah manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.